Oke anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan praktek yang ketiga mengenai unsur campuran dan senyawa. Nah, kali ini Miss Sasa kan tadi udah nyuruh kalian untuk ke sekolah untuk mengambil kertas saring kimia yang ada di laboratorium. Nah, setelah kertas saringnya ini kan kamu bagi jadi lipatan begini ya. Nah, kamu anak-anak masukin nih di sini. Tuh, masukin ke corong. Kalau punya corong di rumah seperti itu. Nah, terus habis itu anak-anak siapkan wadah yang transparan untuk menyaring si campuran tadi. Karena kita kan belajar tentang filtrasi hari ini. Nah, jadi kayak gini, anak-anak masukin. Kalau punya wadah gelas lebih bagus, tapi Miss Sasa nggak punya, jadinya Miss Sasa pakai wadah Tupperware yang transparan seperti ini. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan ya Miss Sasa ini ke arah sini aja. Ini Miss Sasa akan masukin zat yang pertama ada larutan air ditambah sama gula. Apa yang terjadi? Pertama kita aduk dulu ya, boleh pakai ini tangan dulu nggak apa-apa. Nah, kita saring pakai kertas saringan secara perlahan. Anak-anak bisa lihat ya di sini. Tuh, air yang mengucur itu, lihat sini, pelan-pelan gitu keluarnya dan kelihatannya tuh dari atas seperti ini. Nah, terus airnya difilter, disaring. Proses filtrasi yang pertama yaitu larutan air gula ya. Miss Sasa udah saring, terus hasilnya kayak gini. Sampai habis dulu, sampai dia larut semuanya di kertas saringan. Nah, kita lihat ya hasil saringannya. Jadi jernih kembali ya. Pada dasarnya memang larutan antara gula dan air itu kan larutan yang heterogen, jadi tidak menyatu ya satu sama lain, jadinya bisa disaring dengan baik oleh kertas saring ini sebagai media filtrasi sehingga airnya menjadi jernih kembali. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke percobaan yang kedua. Ini Miss Sasa punya larutan sirup. Nah, sirup ini menyatu ya satu sama lain. Coba kita saring, apakah airnya itu akan jernih kembali menjadi air yang tidak ada warnanya? Yuk kita buktikan. Pertama kamu ambil kertas saring, setelah itu dipasang di corong yang tadi. Pastikan ininya kering dulu ya. Kering, kalau sudah kering baru kamu ini lagi, kamu ambil tisu nih, masukin lagi kertas saringnya yang baru. Setelah udah jadi gini seperti ini lagi, taruh lagi di wadah ya, tuangkan sirup secara perlahan ke dalam wadah, lalu tunggu perubahannya ya. Kita lihat, kita saring sampai ini menetes. Supaya kelihatan banyak, kamu tambahin lagi, tambahin. Oke, kita lihat percobaannya tuh sampai ke sini. Sudah sampai habis gini, kamu cek. Ternyata sirup itu sama ya, setelah disaring tidak berubah warnanya karena sirup merupakan larutan homogen, jadi menyatu secara sempurna, tidak dapat difiltrasi. Baik anak-anak, sekarang kita coba larutan yang ketiga. Miss Sasa karena ini udah malam ya, jadinya Miss Sasa nggak bisa nyari pasir sama nyari tanah. Miss Sasa pakai larutan tepung.
Tapi anak-anak nanti kan masih pagi ya, jadinya anak-anak cari pasir di halaman rumah atau cari tanah di halaman rumah untuk memfiltrasi. Bisa saya cuma kasih contoh bagaimana caranya. Pakai alternatif yang lain, bahan-bahannya yang ada di rumah. Ini ada bahan campuran antara tepung sama air. Ya udah, bisa saya aduk. Terus habis itu kita siapin lagi kertas filtrasinya. Ambil satu. Terus habis itu anak-anak masukin kayak gini lagi ke dalam corong ya. Terus rapi-rapi. Yang penting masuk ke dalam corong. Kalau ini susah dibelah-belah dulu deh. Biar bisa nekuk. Nah, tuh. Sudah masuk ke dalam kertasnya. Lalu kita tuang perlahan-lahan larutannya ke dalam media transparan ini ya. Lihat, ini selesai iniin. Kita tuang. Ini netesnya agak lama karena ada padetan. Jadi nanti kamu bantu goyang-goyang aja pakai si sendok yang tadi buat ngaduk. Kita tungguin aja. Sampai hasil filtrasinya keluar. Ini netes tuh, tetesannya kecil. Kayak gini anak-anak. Bisa saya pakai kamera yang belakang. Ini larutan antara tepung ditambah air. Tuh ditetesin. Kita lihat hasil tetesannya. Ternyata larutan tepung itu terfiltrasi oleh kertas saring. Jadi menyatakan bahwa larutan tepung itu adalah larutan heterogen. Jadi bisa terpisah ya. Masih bisa disaring untuk menjadi larutan asalnya. Yaitu air yang jernih dan ditambah nih endapannya tersaring di atas. Seperti itu. Mudah kan? Nah, seperti itu anak-anak percobaan kita fisika pada hari ini. Semoga anak-anak bisa menjalankannya sesuai dengan petunjuk yang ada di buku kalian. Dan ingat, harus didampingi oleh orang tua kalian masing-masing di rumah supaya tambah semangat ngerjainnya. Nah, ternyata kita bisa melakukan percobaan di mana saja ya, tanpa harus kita pergi ke laboratorium. Sekian dari Miss, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan menjaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bisa saya tunggu hasilnya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.